Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayah dan bunda dan para guru peradaban yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, membersamai anak dalam segala kondisi dan situasi. Bagi siapapun jika melihat kepada pahala, maka itu akan menjadi suatu yang menggembirakan. Tapi jika dilihat dari sisi lain, membersamai anak, seringkali kita merasa kesal, merasa jengkel dengan tingkah-tingkah laku yang sangat mengecewakan, menyayat hati dan lain sebagainya. Tetapi jika kita melihat dari sisi manapun, bahwa momentum dengan anak-anak, kebersamaannya adalah sesuatu yang sangat mahal dan sangat berharga. Karena itu momentum ketika kita membersamainya, ketika makan, ketika dalam perjalanan, ketika dalam situasi keramaian ataupun juga dalam kesendirian, saat terjadi hujan, gempa dan lain sebagainya, kita memanfaatkan momentum itu sebagai bagian dari pembelajaran. Syekh Dr. Fadlu Ilahi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya An-Nabiyyu Al-Karim Mu'alliman, di dalam kitab ini beliau membahas tentang banyak hal. Di antara bahasannya itu bahwa beliau menukil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Jarir radhiyallahu taala anhu, yang menyampaikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menyaksikan peristiwa bulan purnama. Momentum ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu pesan yang sangat luar biasa. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama satarawna hadzal qamar." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan ini. La tudamuna fi ru'yati, dan tidak akan berdasarkan dalam melihatnya. Ada kesamaan dan kemiripan dalam momentum ini, yaitu mendekatkan sesuatu yang jauh, bahwasanya kaum muslimin akan melihat Rabbnya di surga nanti sebagaimana saat itu para sahabat menyaksikan rembulan yang tidak akan berdesakan satu dan lain-lainnya. Ini adalah satu pembelajaran yang sangat dahsyat, yang sangat bagus sekali, bahwa momentum peristiwa alam yang terjadi pada saat itu dijadikan sebagai penguat keimanan, suatu keyakinan, prinsip ahli sunnah, bahwasanya seorang mukmin di akhirat nanti dia akan melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka peristiwa tatkala terjadi hujan, di sana ada doa-doa tatkala hujan, setelah hujan dan lain sebagainya. Terjadinya angin, di sana ada doa. Ketika makan, mengenakan baju dan lain sebagainya. Maka jadikan momentum-momentum seperti itu adalah untuk sebagai bagian dari pendidikan anak, untuk menguatkan, mengokohkan keimanan mereka. Contohnya tatkala makan, kita ajarkan mereka basmalah, bahwasanya kita beristi'anah kepada Allah, memohon pertolongan, bahwa tidaklah ada makanan di hadapan anak-anak ini kecuali karena pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ketika memakan, kita harus membaca basmalah. Selepas makan pun kita disadarkan kembali, itu dengan doa setelahnya, alhamdulillahilladzi at'amani hadza, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan makanan, min ghairi haulin minni wala quwwah, ya, tanpa ada daya dan upaya, ya, kecuali dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tatkala peristiwa seperti itu dilakukan kepada anak-anak dengan memberikan rasa syukur bahwa apa yang ada di hadapan anak-anak kita dari makanan-makanan yang sederhana itu jauh lebih bermanfaat, jauh lebih berharga, jauh lebih beruntung dibandingkan orang-orang yang kelaparan. Menjauhkan, mendekatkan sesuatu yang jauh agar anak itu makin tersadarkan. Ketika anak itu tidur, menjelang tidur, setelah tidur, maka sadarkan dengan doa sebelum dan setelahnya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala dengan basmalah itu, aku tidur, ya, Bismika Allahumma amutu, aku mati, wa ahya, dan aku tidur, aku hidup.
Setelahnya juga kemudian alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur adalah sebagai penggalan dari rasa syukur kita kepada Allah yang menghidupkan, dan suatu saat kita akan dibangkitkan. Sebagaimana tidur adalah bagian penggalan dari kematian, dan ketika bangun adalah penggalan dari kita dibangkitkan di padang mahsyar. Lihat di sini, yaitu mendekatkan sesuatu yang jauh sebagai momentum pembelajaran kepada anak-anak kita. Ayah, bunda, dan para guru peradaban, maka momentum-momentum yang sangat mahal ini jangan dibiarkan, ditinggalkan, dilalui dengan begitu saja tanpa meninggalkan pesan-pesan moral, pesan-pesan tauhid, pembelajaran dan lain sebagainya, agar anak kemudian tidaklah berlalunya waktu, tidaklah berlalunya situasi, kondisi, kecuali meninggalkan kekokohan, menanamkan keimanan dan adanya pahala yang Allah berikan kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.